Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, shaimin shaimat. Alhamdulillah Allah SWT mudahkan kita untuk puasa di hari kedua ini. Dan perlu diketahui bahwa hukum menggosok gigi ketika berpuasa, sebenarnya mayoritas ulama berkata bahwa apabila bersiwaknya, menggosok giginya dengan kayu arok seperti ini, kayu yang dipakai oleh Nabi untuk bersiwak, nanti depannya ini diapakan dulu, ditumbuk-tumbuk supaya menjadi kayak sikat begitu. Dan biasanya Rasul pakai ini nanti paling sepekan juga sudah habis gitu ya. Dan nanti beliau ambil lagi kayu siwak semacam ini. Ini yang biasa kita beli di depan Masjid Nabawi, di depan Masjidil Haram, paling satu real, ataupun ada di Indonesia juga yang membawa dari negeri sana. Nah, para ulama mayoritas berkata bersiwak dengan kayu seperti ini dari pagi sampai sore adalah tidak makruh. Hanya saja Imam Syafi'i menyatakan bahwa kalau bersiwaknya dengan ini sekalipun ba'da zawal, setelah matahari tergelincir menuju waktu asar, maka hadirin itu hukumnya makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau bisa kita hindarkan sekalipun bersiwak dengan kayu seperti ini. Bagaimana hukumnya bersiwak dengan pasta gigi atau kita terkenal dengan sebutan odol? Berarti kalau dengan odol dia akan lebih asyaddu karohatan, lebih berat kemakruhannya, karena setelah zuhur, setelah zawal matahari tergelincir, dia menggosok gigi dengan odol. Di situ ada rasa min, rasa segar, ya. Makanya Imam Nawawi berfatwa dalam kitab Majmu' beliau pada juz ke-6 di bab tentang berpuasa, yaitu seorang yang menggosok gigi dengan kayu siwak seperti ini, ya, beliau katakan bahwa lawistaka bisiwakin ratbin fanfasala min rutubatihi aw khashabihi al-mutasya'ib syai'un ibtala'ahu aftar bila khilaf. Kata Imam Nawawi bahwa apabila dia bersiwak dengan kayu seperti ini saja, kayu arok yang sudah dibasahkan, dia bersiwak, kemudian di dalamnya itu ada seperti kayu-kayunya itu yang dia terpecah ataupun terpotong-potong di dalam giginya, kemudian sedikit aja ibtala'ahu, sengaja atau tidak sengaja dia tertelan, sekalipun tidak sengaja tertelan, maka kata Imam Nawawi aftara, batal puasanya bila khilafin. Ini tidak ada perbedaan pendapat dalam madhab Imam Syafi'i. Makanya hadirin, kalau ya seseorang bersiwak, menggosok gigi dengan pasta gigi setelah zuhur, ini berarti asyaddu karohatan, lebih makruhnya. Nah, caranya kalau kita mau bersiwak, ya, yang dia sebelum berpuasa, baiknya adalah ketika setelah makan sahur. Setelah makan sahur, di situ kan ada sunnah imsak tuh, pembacaan sekitar ayat 50 ayat, atau kalau dihitung dengan waktu 10 sampai 15 menit itu sudah berhenti makan minum. Disitulah kita bersiwak. Disitulah silakan pakai pasta gigi atau yang kita sebut dengan bahasa kita odol gitu ya, maka itu tidak mengapa begitu ya. Dan kita hindarkan perkara-perkara yang makruh supaya nilai puasa kita menjadi puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis sahih disebutkan la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil miski, bahwa semerbak bau yang tidak sedap dari mulut ataupun aroma nafas orang yang berpuasa, ya, di sisi Allah itu lebih baik, lebih harum daripada minyak kasturi pada hari kiamat nanti. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala
jadikan puasa kita betul-betul puasa yang bernilai secara rohani kita, membawa kekuatan untuk ketakwaan diri kita setelah Ramadan 11 bulan ke depan. Demikian baiknya dari Allah, kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.